Ngomongin tentang Q&A, mungkin teman-teman pernah bertanya sesuatu yang jawabannya mungkin sudah teman-teman dapetin harusnya dari pertanyaan orang lain. Sekarang kita akan bahas. Halo teman-teman semua, masih dengan saya, Fadli, foundernya dari Nusantara Efek Community, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Well, sekarang kita lagi pengen bahas tentang banyak banget pertanyaan yang masuk ke dalam Instagramnya Nusantara Efek Community, tapi kita juga pengen teman-teman dapetin jawabannya secara umum, sehingga teman-teman mungkin pernah bertanya atau pengen nanya ini, atau mungkin di masa depan nanti teman-teman dapat masalah yang sama dan pengen nanya, di sini teman-teman udah bisa dapetin jawabannya. Jadi tujuannya ini dibuat seperti itu. Oke. Kita langsung lanjut ya. Ini saya sambil record screen di handphone nih. Kalau teman-teman bisa lihat di layar teman-teman semua, teman-teman akan bisa mendapatkan tentang banyak pertanyaan yang sudah masuk nih ke dalam Instagramnya Nusantara Efek Community. Kalau teman-teman belum follow, di pojok ada tuh ya di bawah ya, @Nusantara Efek Community. Teman-teman boleh DM untuk pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman mau tanya. Atau nanti kalau misalnya ada ask me a question misalnya kayak gitu, di masa depan teman-teman juga boleh nanya kok. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang belum kejawab nih. Jadi kalau teman-teman lihat orange-nya terang, ini pertanyaannya belum terjawab. Kalau misalnya orangnya sudah mulai redup, ini sudah dijawab secara langsung sama teman-teman admin dari NFC untuk langsung ke orangnya langsung. Kurang lebih gitulah ya. Oke, yang masih belum terjawab yang pertama dari Mas @arfian_ndre NDRE katanya ya. Mas cerita tentang psikologi trading dong. Oke, psikologi trading ini sebenarnya sangat luas teman-teman. Jadi Mas Arfian perlu ini dulu ya, perlu bikin lebih spesifik lagi bentuk psikologi tradingnya seperti apa. Karena semua hal yang berhubungan dengan di luar teknikal itu namanya psikologi trading. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di playlist kita itu ada puluhan video tentang psikologi trading. Jadi teman-teman yang belum nonton, teman-teman lihat dulu semuanya. Teman-teman masuk nih di video di channel YouTube ini, masuk ke kolom playlist, di situ ada ya. Itu ada playlist video psikologi trading. Di situ teman-teman bisa dapetin banyak banget akses untuk bisa mendapatkan edukasi tentang psikologi trading. Kurang lebih seperti itu. Khusus buat Mas Arfian dispesifikin lagi apa yang mau diketahui tentang psikologi. Lanjut dari Mas Anthony_HRTN. Nah, ini pertanyaannya menggunakan RSW, H4 atau D1. Oke, RSW ini adalah Relative Strength and Weakness, tools yang diciptakan oleh tim IT-nya Mas Duyen Anggara untuk membantu teman-teman semua mengambil keputusan apakah akan menjadi seller atau buyer hari itu di pair-pair tertentu yang trendingnya kuat. Jadi trend trader, kurang lebih begitu teman-teman. Nah, pakainya H4 atau D1, pakai semua, nggak usah disaring-saring. Kan dia punya 3 tuh, punya H4, punya D1, punya H1. Nah, itu pasangan pairnya beda-beda tuh. Jadi ada 3 yang kuat, ada 3 yang lemah, dipasangin aja teman-teman, nanti akan ketemu 9 pair. Nah, itu teman-teman bisa punya kesempatan untuk cari area buy atau area sell, 9 pair di H1, 9 pair di H4, 9 pair di daily atau D1. Jadi boleh dipakai semuanya. Tinggal tergantung tujuan teman-teman trading itu menggunakan pendekatan yang jangka pendek atau jangka panjang. Kalau teman-teman pakai D1, artinya teman-teman bisa berekspektasi kalau transaksi itu TP-nya bisa berhari-hari, bahkan lebih dari seminggu. Kalau teman-teman pakai H4, itu transaksinya itu untuk jangka menengah. Bisa 1 minggu, bisa 3 hari baru TP. Tapi kalau H1, teman-teman bisa berekspektasi akan TP di hari yang sama, kurang lebih seperti itu. Atau paling jauh 1-2 hari. Jadi lebih singkat waktunya kalau H1. Nah, itu Mas Anthony. Lanjut dari R_Robi, I-nya 3 nih, Robi katanya. Bagaimana cara menemukan unfilled order? Nah, ini udah saya bahas nih di video kemarin tuh, kalau teman-teman tonton ya, tentang live trading GBP USD. Bagaimana cara pandang kita terhadap unfilled ordernya institusi. Silakan teman-teman tonton lagi, ini buat Mas Robi ya. Terus ini sudah dijawab dari Mas Ikifat, dari Mas Erik Prabowo sudah dijawab juga, lalu dari Mas ini nih, dari akun Instagram Wahyu Ilahi 0778. Kalau baru di forex, hal apa yang harus pertama kali dipelajari? Nah, ini juga perlu teman-teman tahu. Kalau teman-teman sekarang lagi baru belajar forex, kita sudah bikin playlist yang tersusun rapi. Teman-teman bisa lihat tuh, kalau teman-teman masuk ke dalam menu playlist tadi ya di awal, teman-teman bisa lihat di situ selain ada 1 titik psikologi trading, 2 ada lagi tuh technical trading, 3 dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat itu sudah disusun sama tim kita untuk teman-teman bisa mempelajarinya secara berurutan. Jadi
Kalau hal apa yang harus pertama kali dipelajari, yaitu yang satu, psikologi trading. Lalu setelah itu apa lagi yang dipelajari? Baru technical. Yang ketiga baru ngomongin yang selanjutnya dan seterusnya dan seterusnya. Oke, jadi itu ya Mas Wahyu ya. Loh, masih pertanyaannya dari orang yang sama nih. Jika modal $1.000, leverage 1:1000, lot maksimal diorderkan berapa? Well, gini teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan leverage 1:1000, teman-teman bisa menggunakan lot yang sangat-sangat besar. Jadi jangan ditanya lot maksimalnya berapa, karena berapapun angka yang akan teman-teman dapatkan sebagai jawaban itu sudah pasti overload. Itu yang pertama. Jadi saya nggak akan bahas detail nih. Sudah sangat tidak sehat, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara $1.000, itu leverage 1:300, 1:100, bahkan itu sudah cukup kok sebetulnya. 1:500 oke. Tapi kita di Nusantara FX Community itu selalu menyarankan tidak lebih dari 6% per transaksi di transaksi yang sedang berjalan. Jadi Mas Duyan Anggara sempat bahas tuh di video YouTube-nya kemarin. Kalau misalnya teman-teman sudah lagi transaksi nih, terus resikonya di akun di pair yang satu arah itu tidak boleh lebih dari 6%. Jadi kalau teman-teman meresikokan 2% per transaksi, berarti 3 pair tidak boleh lebih. Kalau searah misalnya GBP sama-sama di sell, di GBP JPY, GBP USD, GBP Audi misalnya. Itu nggak boleh semuanya di sell lebih dari itu. Misalnya ada lagi GBP CAD, ternyata ada lagi, teman-teman ambil lagi, itu jangan. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, kalau misalnya teman-teman menggunakan lot, itu juga harus bijak. Makanya kenapa diciptakannya Duyan Anggara Trading Assistant, supaya teman-teman lotnya sehat. Kalau teman-teman belum bisa dapat akses ke NFC VIP, di mana tools itu bisa dijadiin bonus buat teman-teman pakai, teman-teman boleh pakai lot kalkulator, hitung manual, nggak apa-apa. Kalau teman-teman belum masuk ke dalam VIP, makanya kenapa teman-teman penting banget masuk ke dalam VIP menurut saya. Oke, jadi lotnya yang diorderkan berapa maksimal, ya jangan diambil Mas, saran saya. Ya, jangan ambil lot maksimal. Jadi teman-teman harus ukur berapa lot yang sehat per transaksi. Disesuaikan dengan resiko per transaksi yang teman-teman mau gunakan. Kalau misalnya 1%, teman-teman lihat lebar areanya disesuaikan dengan modal. Kalau misalnya mau 2% per transaksi, teman-teman lihat lagi lebar areanya, baru lotnya disesuaikan dengan modal. Kalau misalnya 3% boleh ya disesuaikan aja, tapi sudah tidak disarankan lebih dari 3 apalagi. Jadi sangat tidak disarankan. Nanti jadi nggak sehat tradingannya, teman-teman akan jadi liatin chart terus. Teman-teman chartingnya kelamaan, karena apa? Overload, itu doang sih. Kalau teman-teman 1% per transaksi, nyaman-nyaman aja kok ya. Oke, lanjut. Ada yang belum dijawab dari Mas Erik Prabowo nih. Cara maksimalin TP untuk ambil TP2 atau TP3, atau mungkin bisa lebih cara maksimalinnya. Ini pertanyaan sebenarnya. Jadi gimana cara maksimalin TP, kurang lebih begitu ya. Nah gini Mas Erik, ini juga buat teman-teman semua. Kalau kita bicara TP maksimal, itu kita bicara tentang ada nggak sih kemungkinan harga ditahan dan balik jadi SL. Ini kan kita udah lagi floating profit nih kalau kita ngomongin take profit ya. Misalnya kita buy, harga udah naik, bagus banget nih lagi floating profit, tapi TP maksimalnya di mana? Kita bicara TP1, TP2, TP3 setiap hari di NFC ya. Tapi kalau kita bicara maksimalin TP-nya, mungkin lebih dari TP3, teman-teman lihat opposing zone-nya. Apakah ada sell area yang menjadi berlawanan arah untuk menahan harga? Kalau nggak ada, teman-teman TP maksimal itu adalah opposing zone. Jadi teman-teman boleh ambil TP5, TP7, TP10, itu boleh kok. Kalau misalnya 1:10 teman-teman mau ambil selama tidak ada opposing zone. Itu caranya. Ya, lanjut. Dari Mas Dedi X Juliana. Buat video daily rutin trader profesional versi NFC Mas, dari preparation sampai journaling. Waduh, ini sebenarnya udah dibahas sangat detail nih sama saya. Sama Mas Teguh juga sempat dibahas spesifik di NFC VIP Plus ya. Itu sempat tuh kita bahas gaya hidupnya. Terus Mas Angga juga sempat nyampein ya. Tapi sebenarnya gini kok, saya kasih gambaran singkatnya aja ya, garis besarnya aja. Daily rutin kita, kalau kita bicara trader profesional ya, daily rutin trader profesional versi NFC. Teman-teman bangun pagi ya mandi, ngopi, terus kalau saya nggak sarapan ya teman-teman, jadi kadang-kadang ya mungkin makan alpukat aja, makan buah, nanti makan siang, baru nih kita buka chart. Kenapa? Kalau saya secara pribadi saya lebih suka charting di sekitaran jam 1 jam 2 siang, mulai aktif harganya bergerak di sekitaran jam London Open. Tapi sebenarnya karena kita chartingnya di H4 atau daily, kadang-kadang juga area kemarin masih bagus. Jadi kalau mau bukanya pagi-pagi juga nggak apa-apa. Nah, ketika kita start charting, ya udah teman-teman tinggal lihat chart, putusin jadi buyer atau jadi seller, baru cari area yang spesifik. Buy areanya di mana, sell areanya di mana. Setelah itu baru tentuin harganya. Oke, mau OP di buy limit sekian, mau OP di sell limit sekian. Kurang lebih begitu. Setelah itu baru teman-teman
pasang pending ordernya di MT4. Jadi tradingnya, analisanya di TradingView. Setelah dapetin areanya, teman-teman pindahin analisanya itu jadi jadi pending order di dalam MT4 count gitu. Udah, setelah itu tinggal dibiarin aja, teman-teman catat. Kalau misalnya ngomongin journaling, ini saya udah ngomongin nih sempat di video kemarin kok, cara mencatat history trading itu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di video tersebut lah cara mencatatnya. Itu saya cantumin linknya nanti di bawah sini deh, di sini nih nanti ya. Kalau udah diupload videonya, terus kita edit, kita kasih card, dilihat di sini itu ada videonya tentang journaling. Jadi dicatat mulai dari pending order. Oh, saya OP di harga sekian nih hari ini rencananya. Nanti apakah kepanggil, apakah tidak, atau mungkin di cancel, itu nanti dicatat lagi selanjutnya. Ternyata setelah beberapa waktu, oh dia kepanggil. Hasilnya apakah SL? Kalau SL dicatat. Apakah TP? Kalau sampai TP1 dicatat, nyentuh TP2 dicatat, nyentuh TP3 dicatat, gitu kurang lebih. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, seandainya perlu di cancel, kadang-kadang kita perlu cancel karena counter trend misalnya, atau misalnya perlu di cancel karena news misalnya. Kalau misalnya kita chartingnya di H1 atau di H4, itu masih sensitif sama news. Tapi kalau di plan daily, itu kita nggak sensitif sama news. Teman-teman hold aja sampai kena, atau nanti sudah counter trend baru di cancel. Tapi kalau sama di H1, teman-teman perlu sensitif sama news high impact. Nggak peduli isi newsnya apa, saya cuma hindarin trading di news itu aja sih sebenarnya. Oke, yap, mungkin itu beberapa pertanyaan yang belum terjawab dan jadi satu video di sini. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lagi, teman-teman boleh DM ke akun Instagramnya Nusantara FX Community di @NusantaraFX Community, itu di bawah ada ya. Itu ada di follow dan di DM kalau teman-teman mau bertanya. Yang selanjutnya teman-teman juga boleh follow Instagram saya di mind.fadli, mind.fadli, supaya teman-teman bisa langsung dapat update dari saya secara pribadi. Dan teman-teman boleh DM kok. Teman-teman semuanya kebalas kalau di Instagram. Kalau di Telegram banyak banget. Di mana lagi? Di email juga, waduh, ratusan orang. Hampir setiap hari itu masuk ke dalam email saya ya. Teman-teman boleh bertanya apapun, dan kalau mau cepat juga boleh langsung aja isi kolom komentar di bawah video ini. Nah, karena ini video Q&A, kita akan jawab lagi di video-video selanjutnya kalau ternyata menarik dan bisa dibahas bareng-bareng sama teman-teman semua. Oke, mungkin itu aja dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, klik tombol like-nya, klik tombol subscribe juga kalau belum, supaya teman-teman bisa dapat notifikasi di video-video selanjutnya kapanpun kita upload video baru. Ya, dan teman-teman boleh share video ini seandainya mungkin ada pertanyaan yang menarik, dan boleh teman-teman share ke orang lain sehingga mungkin pertanyaan-pertanyaan mereka di masa depan bisa terjawab sekarang, dan udah tahu jawabannya kalau ada pertanyaan seperti itu, yang juga bisa jadi amal jariah sih kalau menurut saya ya, untuk share-share videonya NFC. Oke, itu dari saya teman-teman, sampai ketemu di video-video berikutnya. See you.